Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Apa sih yang akan kita pelajari pada bab ini? Sesuai dengan namanya, di sini ada istilah relasi. Intinya, kita akan mempelajari tentang hubungan suatu sudut, kita sebut sebagai sudut alfa, di mana sudut alfa ini berupa sudut lancip. Kita akan melihat hubungan antara sudut alfa ini dengan sudut-sudut yang terletak di berbagai kuadran, mulai dari kuadran 1 sampai kuadran keempat. Selain kita melihat hubungan sudutnya, kita juga akan melihat hubungan perbandingan trigonometrinya. Makanya, nama babnya adalah perbandingan trigonometri sudut berelasi, atau perbandingan trigonometri dari sudut yang saling berhubungan. Untuk video pertama ini, kita akan mempelajari perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran pertama. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas materinya. Perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran pertama. Nah, pada kuadran pertama ini, sudut alfa, yang saya sebut tadi sebagai sudut lancip, perhatikan, besar sudut alfa itu lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Artinya, sudut alfa ini berupa sudut lancip. Sudut alfa memiliki relasi atau hubungan dengan sudut-sudut di kuadran pertama sebagai berikut. Yang pertama, relasinya adalah relasi antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurang alfa. Kita akan melihat hubungan antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurang alfa. Kalau kamu perhatikan, 90 derajat dikurang sudut lancip, berapapun besar sudut lancipnya, itu pasti terletak di kuadran pertama. Relasi yang kedua adalah relasi antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat ditambah alfa. Sudut 360 derajat, kamu tambah sudut alfa yang berupa sudut lancip, letaknya itu pasti di kuadran pertama. Adapun gambaran hubungan sudutnya itu seperti ini. Oke, ini adalah sebuah lingkaran. Pusat lingkarannya itu ada di titik asal ya, atau di titik 0,0, ini adalah pusat lingkarannya. Misalnya terdapat titik di sini. Perhatikan titik R ini, dia terletak di kuadran pertama. Misalnya, besar sudut antara titik R ini ke sumbu Y-nya dari sini ke sini itu sama dengan alfa. Berarti titik R ini besar sudutnya berdasarkan standar sudut baku dari sini sampai sini itu adalah 90 derajat dikurang alfa. Kemudian nanti kita akan mempelajari hubungan antara sudut alfa ini dengan sudut 90 derajat dikurang alfa. Selain itu, kita juga akan melihat hubungan perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurang alfa. Adapun gambaran untuk relasi yang kedua itu seperti ini. Perhatikan, misal besar sudut antara sumbu X dari sini ke garis putus-putus ini adalah A. Maka besar sudut 360 derajat ditambah alfa itu sama saja dari sumbu X ini, dari sumbu X positif ini, kita putar sebesar satu putaran penuh, 360 derajat, kemudian kita tambah lagi sebesar alfa. Maka gambaran sudutnya itu seperti ini. Kemudian perhatikan, titiknya itu letaknya di sini. Nah, titik R ini adalah titik yang besar sudutnya 360 derajat ditambah alfa. Oke, jadi dari sini kita putar sebesar 360 derajat, kemudian kita tambah lagi sebesar alfa, maka titik yang terbentuk ini, besar sudutnya adalah 360 derajat ditambah alfa. Nah, nanti kita akan mempelajari hubungan antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat ditambah alfa. Selain itu, kita akan melihat hubungan perbandingan trigonometrinya. Oke, langsung saja ya. Kita akan mulai dari relasi yang pertama, antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurang alfa. Relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurang alfa. Perhatikan di sini terdapat sebuah lingkaran dengan titik pusat di 0,0. Saya sudah menggambar sebuah titik, saya beri nama titik P, di mana titik P ini besar sudutnya adalah alfa. Selanjutnya,
saya akan menggambar titik yang besar sudutnya 90 derajat dikurang alfa. Nah, untuk menggambar titik yang besar sudutnya 90 derajat dikurang alfa, sebenarnya kita bisa memperolehnya dengan menggunakan titik P. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Titik P ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka hasil pencerminannya itu ada di sini. Oke, di titik ini merupakan hasil pencerminan dari titik P. Hasil pencerminannya adalah titik P aksen. Perhatikan, prinsip pencerminan itu jarak antara titik dengan cermin ini, jaraknya harus sama dengan antara cermin dengan hasil pencerminannya atau bayangannya. Jadi ini jaraknya harus sama ya. Maka hasil pencerminan dari titik P itu ada di sini. Perhatikan koordinat dari P aksen merupakan kebalikan dari titik P. Kalau P A, B, kalau P aksen itu B, A. Karena P aksen ini merupakan pencerminan dari P, maka besar sudut yang terbentuk antara titik P aksen dengan sumbu Y dari sini ke sini itu sama dengan besar sudut yang terbentuk antara sumbu X dengan titik P, yaitu sebesar sudut alfa. Nah, dari sini sudah bisa terlihat titik P aksen ini besar sudutnya berdasarkan standar sudut baku, kita hitung besar sudutnya dari sini, sampai sini besar sudutnya adalah 90 derajat dikurang alfa. Selanjutnya, dari sini kita menemukan hubungan bahwa ternyata titik yang besar sudutnya 90 derajat dikurang alfa itu merupakan hasil pencerminan titik P yang besar sudutnya alfa dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, selanjutnya kita akan mencari perbandingan trigonometrinya. Kemudian perhatikan dari dua titik ini, titik P dan P aksen, apabila saya tarik garis lurus ke arah sumbu X, maka kita bisa membentuk sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Bukan sebuah ya, tapi ada dua buah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang pertama itu adalah segitiga POQ. Q ini, titik Q ini, dia ini tegak lurus ya. Tegak lurus dengan sumbu X-nya. Maka dia siku-siku di sini. Kemudian perhatikan, segitiga POQ, sudut O-nya itu besar sudutnya adalah alfa. Kemudian perhatikan, selain segitiga POQ, di sini juga terbentuk segitiga siku-siku P aksen O Q aksen. Di mana dia juga siku-siku di Q aksen. Dia siku-siku di sini. Oke, kemudian kalau kamu perhatikan, besar sudut O-nya ini, oke, dari sini sampai sini, besar sudutnya itu adalah 90 derajat dikurang alfa. Nah, kenapa kita membentuk dua segitiga siku-siku seperti ini? Karena untuk mencari perbandingan trigonometrinya, kita akan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini kalau misalnya saya gambar ulang, maka jadinya seperti ini. Ini sudah saya lengkapi dengan panjang sisi-sisinya ya. Karena perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, ingat yang dibandingkan itu adalah panjang sisi-sisinya. Kalau kamu perhatikan segitiga POQ, oke, segitiga POQ, di sini koordinat X-nya itu kan A. Oke, perhatikan Q ini, titik Q ini tepat pada koordinat X dari titik P. Artinya, di Q ini nilainya itu sama dengan A. Maka panjang dari O ke Q, panjangnya itu sama dengan A. Kemudian perhatikan, koordinat dari titik P itu sama dengan B. Oke, berarti panjang dari titik P ke Q, ini panjangnya sama dengan B. Sama dengan koordinat Y-nya. Nah, bagaimana dengan segitiga
P aksen O Q aksen. Perhatikan untuk segitiga P aksen O Q aksen, panjang dari O ke Q aksen itu sama dengan koordinat X-nya. Di sini koordinat X-nya adalah B. Jadi panjangnya sama dengan B. Kemudian panjang dari P aksen ke Q aksen ini sama dengan koordinat Y-nya. Di sini koordinat Y-nya adalah A. Maka panjangnya sama dengan A. Kemudian untuk panjang dari O ke P, perhatikan O ke P ini merupakan jari-jari lingkarannya. Makanya panjangnya itu sama dengan R. O ke P panjangnya sama dengan R. Sama dengan O ke P aksen. Ini merupakan jari-jari lingkaran. Makanya panjang dari O ke P aksen itu sama dengan R. Oke, sesuai ya. Nah, selanjutnya dari sini kita akan melihat perbandingan trigonometri dari sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurang alfa. Adapun perbandingan trigonometrinya sebagai berikut. Oke, tabel ini yang di sebelah kiri, ini adalah nilai sin, cos, dan tangan dari sudut alfa. Kemudian yang di sebelah kanan, ini adalah nilai sin, cos, tangan dari sudut 90 derajat dikurang alfa. Kita cek untuk yang sin saja ya, untuk cos dan tangannya nanti kamu bisa lihat sendiri perbandingannya ya. Kenapa bisa dapat A per R, kenapa bisa dapat B per R. Untuk sin alfa, perhatikan. Sin itu demi, depan, per miring. Di sini depannya adalah B, kemudian miringnya adalah R. Maka sesuai ya, depan per miring berarti B per R. Kemudian untuk 90 derajat dikurang alfa, perhatikan. Sin demi, depannya ini adalah A, miringnya adalah R. Berarti sesuai ya, A per R, depan per miring. Nah, untuk cos tangannya, silahkan kalian lihat sendiri. Oke, kenapa bisa dapat perbandingannya seperti ini. Nah, selanjutnya, sekarang coba kamu lihat kolom yang di sebelah kiri dengan kolom yang di sebelah kanan. Perhatikan apakah ada yang mempunyai nilai perbandingan yang sama? Jawabannya ada. Perhatikan, di kolom kiri, sin alfa itu nilainya sama dengan B per R. Ternyata di kolom kanan, yang nilai perbandingannya B per R itu adalah cos 90 derajat dikurang alfa. Karena nilainya sama, artinya sin alfa ini nilainya sama dengan cos 90 derajat dikurang alfa. Oke, kita menemukan satu persamaan yang sama. Ternyata sin alfa itu sama dengan cos 90 derajat dikurang alfa. Bagaimana dengan cos alfa? Cos alfa di sini nilainya sama dengan A per R. Di ruas kanan, yang nilainya A per R itu adalah sin 90 derajat dikurang alfa. Artinya, cos alfa ini nilainya sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa. Kita menemukan persamaan yang kedua. Kemudian perhatikan untuk tangannya. Tangan alfa nilainya B per A. Tangan 90 derajat dikurang alfa nilainya A per B. B per A, A per B. Perhatikan, nilainya itu saling berkebalikan ya. Jadi kalau misalnya tan alfa B per A, tan 90 derajat dikurang alfa itu dibalik dia. Jadi A per B. Artinya ini saling berkebalikan. Karena saling berkebalikan, maka nilai tangan 90 derajat dikurang alfa, A per B ini, bisa saya tulis sebagai 1 per tan alfa. Karena kebalikan dari alfa. Karena kebalikan dari tan alfa. Sepertangan alfa itu sendiri sama dengan kotangan alfa. Nah, kita ketemu nih persamaan yang ketiga. Oke, ini persamaan yang ketiga nih. Ternyata tangan 90 derajat dikurang alfa, nilainya itu sama dengan kotangan alfa. Kalau misalnya kita tarik kesimpulan, maka kesimpulan relasi yang pertama itu seperti ini.
Yang pertama, sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Ini persamaan yang kedua ya. Sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Kemudian, yang kedua, cos 90 derajat dikurang alfa itu ternyata sama dengan sin alfanya. Cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Kemudian yang terakhir, tan 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan sepertan alfanya. Artinya nilainya itu sama dengan kotangan alfa. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil. Ini kesimpulannya. Kesimpulan ini merupakan hubungan perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurang alfa. Oke, kita sudah menemukan relasi yang pertama antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat dikurang alfa. Selanjutnya, kita akan membahas relasi yang kedua antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat ditambah alfa. Relasi yang kedua adalah relasi antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat ditambah alfa. Perhatikan, di sini sudah ada gambar lingkaran dengan pusat di 0,0. Perhatikan di sini lingkarannya itu berjari-jari satu. Artinya lingkaran ini merupakan lingkaran satuan, karena jari-jarinya satu. Di sini saya sudah menggambar sebuah titik, saya beri nama titik P, besar sudutnya alfa. Selanjutnya, saya akan menggambar titik lagi, yang besar sudutnya 360 derajat ditambah alfa. Nah, untuk menggambar titik itu, sebenarnya bisa kita peroleh dari titik P ini. Caranya bagaimana? Perhatikan. Titik P ini kan besarnya sudah sudut alfa. Kalau misalnya titik P ini kita rotasi lagi, kita putar lagi, sebesar 360 derajat, satu putaran penuh, maka hasil rotasinya itu adalah kembali ke posisinya. Oke? Jadi titik P ini kalau misalnya kamu rotasi 360 derajat atau satu putaran penuh, maka hasil rotasinya itu kembali ke semula di lokasi yang sama. Tapi sekarang besar sudutnya berbeda ya, karena dia dirotasi lagi. Jadi hasil rotasinya itu di titik ini juga. Makanya di titik P ini saya beri nama lagi di atasnya, yaitu titik P aksen. Koordinatnya sama, A, B. P aksen ini adalah hasil rotasinya ya. Kemudian kalau kamu perhatikan, hasil rotasinya ini, titik P aksennya ini, besar sudutnya berdasarkan standar sudut baku adalah 360 derajat ditambah alfa. Dari sini, kemudian kita putar satu putaran penuh, kemudian kita tambah lagi nih, ditambah alfa. Maka besar sudutnya itu adalah 360 derajat ditambah alfa. Oke? Selanjutnya, dari sini kamu sudah bisa melihat ya, ternyata titik yang besar sudutnya 360 derajat ditambah alfa itu merupakan hasil rotasi satu putaran penuh dari titik P yang besar sudutnya alfa. Oke, selanjutnya kita akan mencari perbandingan trigonometrinya. Nah, untuk mencari perbandingan trigonometri dari sudut alfa dan 360 derajat ditambah alfa, kita akan menggunakan konsep lingkaran satuan. Oke, kalau relasi yang pertama tadi, konsep trigonometri pada segitiga siku-siku, untuk yang kedua ini kita akan menggunakan konsep trigonometri pada lingkaran satuan. Jadi kalian tinggal fokus ke titik P aksennya ini saja. Oke, kita fokus ke titik P aksennya ini saja, titik P-nya akan saya hilangkan. Maka gambarnya jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya mari kita cari perbandingan trigonometri dari sudut alfa. Perhatikan untuk sudut alfa berdasarkan konsep lingkaran satuan, maka titik yang terbentuk, titik yang terbentuk itu kan titik P ya. Tadi kan di sini adalah titik P ya. Kenapa saya hilangkan ya? Saya tulis lagi deh. Titik P dengan koordinat A, B ini besar sudutnya adalah alfa.
Oke, ini besar sudut dari titik P ya. Kalau P aksen A, B, besar sudutnya itu adalah 360 derajat ditambah alfa. Titik P, koordinatnya itu kan A, B. Perhatikan, titik P ini, koordinat titiknya, bisa saya nyatakan ke dalam bentuk cos dan sin dari sudutnya. Oke? Karena titik P ini besar sudut yang terbentuk adalah sudut alfa, maka titik P ini bisa saya nyatakan koordinat titiknya sebagai cos alfa, sin alfa. Oke? Kemudian, kita lanjut untuk sudut 360 derajat ditambah alfa. Nah, untuk sudut 360 derajat ditambah alfa, perhatikan, titik yang terbentuk itu kan P aksen. Di sini koordinatnya sama ya, sama A, B. Berdasarkan konsep lingkaran satuan, karena di sini besar sudut yang terbentuk itu 360 derajat ditambah alfa, maka koordinat titiknya itu bisa saya nyatakan ke dalam bentuk cos dari 360 derajat ditambah alfa, sin dari 360 derajat ditambah alfa. Nah, dari sini kita bisa melihat persamaannya. Oke, persamaan cos sin dari alfa dengan cos sin 360 derajat ditambah alfa. Di sini cos alfa itu kan nilainya sama dengan A. Yang bawah, cos 360 derajat ditambah alfa itu nilainya sama dengan A. Karena nilainya sama-sama dengan A, artinya kita bisa mengambil kesimpulan nih. Cos dari 360 derajat ditambah alfa, nilainya itu sama dengan cos alfanya. Oke, ini sama dengan ya, ini adalah persamaan yang kita peroleh. Selain itu, kalau kamu perhatikan, sin dari 360 derajat ditambah alfa, nilainya itu kan sama dengan B. Yang di atas sin alfa nilainya sama, yaitu B. Karena sama-sama dengan B, artinya sin 360 derajat ditambah alfa, nilainya itu sama dengan sin alfanya. Saya tulis di atasnya sini. Sin dari 360 derajat ditambah alfa, nilainya itu sama dengan sin alfa. Kemudian yang terakhir untuk tangen. Tangen dari 360 derajat ditambah alfa, itu tinggal kita bagi saja ya. Jadi sin per cos dari sudut 360 derajat ditambah alfa. Nah, selanjutnya perhatikan, sinnya sendiri itu nilainya sama dengan sin alfa. Kemudian yang bawah cosnya sendiri itu sama dengan cos alfa. Sin per cos itu sama dengan tangen. Ternyata tangen 360 derajat ditambah alfa, nilainya itu sama dengan tangen alfanya. Nah, ketiga persamaan ini merupakan hubungan atau relasi perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat ditambah alfa. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita peroleh. Di sini ternyata nilai sin cos tangen dari sudut 360 derajat ditambah alfa itu ternyata sama ya dengan sin cos tangen dari alfanya. Kita sudah selesai nih membahas relasi sudut alfa dengan sudut-sudut yang terletak di kuadran pertama. Nah, dari dua kesimpulan yang sudah kamu peroleh tadi, kalau misalnya kita tulis jadi satu, maka kita dapat kesimpulan seperti ini. Ternyata perbandingan trigonometri pada sudut berelasi di kuadran pertama, kita peroleh dua persamaan seperti yang ada di kotak ini. Nah, kotak yang pertama ini adalah perbandingan trigonometri sudut berelasi antara sudut alfa dengan 90 derajat dikurang alfa. Kalau yang di sebelah kanan, ini adalah perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat ditambah alfa. Gunanya buat apa sih, Bu? Gunanya adalah kalau sebelumnya kamu baru bisa menentukan nilai sin cos tangen dari sudut-sudut istimewa, sekarang kamu bisa menentukan nilai sin cos tangen dari sudut berapapun yang terletak di kuadran pertama.
walaupun sudutnya bukan sudut istimewa. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan rumus ini yang sudah kita peroleh. Agar lebih jelas lagi, silahkan kalian bisa menonton video tentang contoh soal perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran pertama dan kuadran kedua. Kalau begitu, sudah selesai materi kita di video kali ini. Semoga kalian paham ya. Itu saja yang bisa kita bahas di video kali ini. Semoga kalian paham, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.